Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biya bi ulumihi bidaraini amin. Qala babu yaruddul musalli man marra baina yadayhi. Bab menerangkan tentang orang yang sholat menolak orang yang lewat di depannya. Ila anqal wa bi ilaikul hadasan Adam bin Iyas Adam bin Abi Iyas qala hadasana Sulaiman ibn al-Mughirah qala hadasana Humaid bin Hilal al-Adabi qala hadasana Abu Salihin as-Samman qala ra'aitu Aba Sa'id al-Khudri fi yawmi jum'atin yusalli ila syai'in يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى. Ini hadisnya kemarin kita sudah baca, belum selesai, yaitu hadis menceritakan tentang kejadian Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri di hari Jumat sholat kemudian di depannya sudah ditaruh sutroh, pembatas ditaruh. Hari Jumat ramai orang, ditaruh di sutroh di depannya. Kemudian ada seorang anak muda dari Bani Abi Mu'aid mau melewati di depan Abu Sa'id Al-Khudri. Lagi sholat dia nak lewat, padahal sudah dikasih sutroh depannya, pembatasnya. Pemuda ini dia nak lewat di depannya. Kemudian pas nak lewat, fadafa Abu Sa'id fi sodrih, Sayyidina Abu Sa'id menolak dada si anak muda tadi, ditolak sama Abu Sa'id. Maksudnya tak boleh lewat. Ini sutrohnya sudah ada, tak boleh lewat, ditolak dadanya nak lewat sama Abu Sa'id. Fanazara syabu falam yajid masagan illa baina yadayhi. Kemudian anak muda ini tadi nengok-nengok, sini aku ditolak pula, nak lewat mana lalu mana, tak ada tempat lain, tidak ada jalan lain kecuali melalui depannya Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Tengok semua orang tak bisa lewat, memang sini tempat lewatnya. Akhirnya fa'ada lihat sada fadahu Abu Sa'id asyadda minal ula fanala min Abi Sa'id summa dakhala ala Marwan fasaka ilaihi ma lakiya min Abi Sa'id wa dakhala Abu Sa'id khalfahu ala Marwan faqala ma laka wa libni akhik ya Abu Sa'id. Jadi ketika dah tak ada tempat lain, maju aja lagi. Sama Imam Abu Sa'id ditolak asyadda minal ula, lebih kuat lagi dia tolak. Tadi tolak gini aja, diulang tambah kuatkan. Akhirnya anak laki-laki itu tadi istilahnya ya sakit hati lah, sakit hati dia, maksudnya merasa disakiti gitu. Dia kemudian mengadu ke Marwan. Fasaka Marwan ini kalau tidak salah dia sudah menjabat sebagai ini benar penguasa lah di situ. Apakah khalifah atau siapa Marwan ini? Apakah dia sudah menjadi khalifah atau apa? Fasaka ilaihi malakiyah min Abi Sa'id. Kemudian laporanlah sama si Marwan nih, pejabatnya, penguasanya waktu itu, apa yang dilakukan Abu Sa'id terhadap anak muda ini tadi. Kemudian wadakhala Abu Sa'id qalbahu ala Marwan. Abu Sa'id kemudian masuk juga ke Marwan, ngikuti anak muda tadi. Di laporan masuk Abu Sa'id ke Marwan.
Faqala Malak wal ibni akhik, ya Abu Sa'id. Abu Sa'id, ada apa engkau dengan anak saudara kau ni? Kata Marwan, ada apa? Qala sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila syai'in yasturhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna huwa syaitan. Apa kata Sayyidina Abi Sa'id? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika salah seorang dari kalian salat dan sudah menghadap kepada sutra pembatas, sudah dikasih pembatas di depannya agar orang tidak lalu di depannya, maksudnya menutupi agar orang tidak lalu di depannya. Kemudian kok ada seorang yang ingin melintas di depannya, ini kata Rasul, falyadfa, maka tolaklah orang tersebut. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia tak mau ditolak taufailukan maka perangi dia. Kata Rasul, perangi aja, bunuh maksudnya. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya orang ini hakikatnya setan. Ya. Siapa yang ganggu orang sholat kalau bukan setan? Setan. Makanya jangan suka ganggu orang sholat. Ini orang nak lewat aja kata Rasul, ini setan nih. Apalagi yang ganggu-ganggu kelas kakap, digoda-goda lah apalah, jangan. Sampai kepada perangnya aja, bunuh kata Rasulullah. Sesungguhnya dia itu setan, bunuh setan tak dosa. Jadinya gitu. Keras. Padahal Sabtu tadi dikatakan kata Marwan, ibnu akhik, anak saudaramu. Wah, saudara sendiri. Babu smil mar baina yadayil musalli, bab menerangkan tentang dosanya orang yang lewat di depan orang yang sholat. Orang yang lewat di depan orang yang sholat, maksudnya melanggar batas tadi, di dalam batas sutrohnya itu tadi. Dosanya apa? Wabi ilaikul hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah an Busri bin Sa'idin anna Zaid bin Khalid arsalahu ila Abi Juhaim yasalu madza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mari baina yadayil musalli faqala Abu Juhaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alayhi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadayhi. Qala Abu Nadhr la adri aqala arba'ina yawman aw syahran aw sanah. Sayyidina anak Abi Busr bin Abi Sa'id, Zaid bin Khalid mengutus Bushr bin Sa'id ke Abi Juhaim untuk bertanya tentang apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW tentang orang yang lewat di depannya orang yang sholat. Apa kata Abu Juhaim? Kala Rasulullah SAW lau ya'lamul maru baina yadil musalli madza alaih. Kalaulah orang yang lewat di depannya orang yang sedang sholat itu tahu apa yang dia dapat, apa yang menjadi tanggungannya itu, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadayhi, maka sungguh dia berdiri nunggu selama 40 itu lebih bagus daripada dia lewat lewat di depan orang yang sholat. Kata Abu Nadhr, la adri aqal arba'ina yauman au syahran au sanah. Cuma aku tak tahu yang dimaksud 40 tadi itu kata Rasul itu apakah beliau mengatakan 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Suruh nunggunya tuh. Bagus kau nunggu kau
40 hari ke, atau 40 bulan ke, atau 40 tahun daripada kau lewat. Seorang sholat takkanlah sampai 40 hari, takkanlah sampai 40 bulan. Maksudnya ini apa nih, mubalaghahnya, saking penekanan dari Rasulullah. Jangan kau lewat, kau bagus kau berhenti di situ 40 tahun daripada kau lewat. Kalau memang dikatakan Rasulullah 40 tahun atau 40 bulan atau 40 hari, intinya jangan lewat. Dosa, bukan tak dosa. Apa susah nunggu sebentar? Nah itu. Babu istiqbalir rajuli sahibahu au ghairahu fi salatihi wa huwa yusalli wa kariya Utsman ay yustaqbalar rajulu wa huwa yusalli. Wa inna ma hadha idza istaghala bi wa amma idza lam yastaghil faqad qala Zaid bin Sabit ma balaitu innar rajula la yaqta'u salatar rajul. Bab menerangkan tentang menghadap seorang menghadap saudaranya, temannya atau orang lain di dalam salatnya. Wa huwa yusalli wa kada Utsman ayyastaqbilar rajulu wa huwa yusalli wa innama bihadza idza istaghla. Jadi Sayyidina Utsman dia tidak suka ada seorang yang menghadap kepadanya dan dia dalam keadaan sholat. Jadi tak enaklah solat di depan manusia gitu, tak enak. Wa bi likul hadatsana Ismail bin Khalil qala hadatsana Ali bin Mushir anil A'mash an Muslimin yakni Abi Subaihin an Masruqin an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha annahu dzukira indaha ma yaqta'u salata faqalu yaqtahal kalbu wal himaru wal mar'atu qalat laqad ja'altumuna kilaban laqad ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni la bainahu wa bainal qiblah wa ana muttaji'un ala sariri fatakunu li al hajatu wa akrahu an astaqbilahu fansalla insilala. Sayyidina Masyruq meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada Sayyidah Aisyah ini ditanya, apa ma yaqta'us salata ma zukira anau zukira indaha. Jadi ada orang yang ditanya, apa yang bisa memutuskan sholat? Faqalu, para sahabat menjawab, yaqtu'al al-kalbu. Bisa memutuskan sholat itu al-kalbu, anjing, wal himaru, himar, wal mar'atu, perempuan. Kemudian mendengar itu Sayyidah Aisyah, walaqad ja'altumuna kilaban, sungguh kalian telah menjadikan kami ini anjing. Maksudnya kayaknya nyamakan kami dengan anjing. Kenapa? Laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni la bainu wa bainal qiblah. Karena ini sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sedangkan aku antara beliau dengan kiblat. Sayyidah Aisyah terbaring gini. Rasulullah sholatnya di situ. Berarti kan menghadap Sayyidah Aisyah, itu menghadap Sayyidah Aisyah. Tetap itu kata Sayyidah Aisyah gitu. Kemudian wa ana mutajun, saya wa ana mutajun ala sariri, dan saya tiduran miring di tempat tidur. Rasulullah sedang sholat gitu, saya baring di depannya.
Maksudnya tuh boleh, tetapi kan Rasulullah waktu itu apa? Sama Sayyidah Aisyah kan dia di sarir tempat tidur. Nah, berarti kan tidak di tempat sujudnya persis. Itu begitu. Wallahu a'lam. Nah, begitu. Yang tak boleh ini memang langsung di depannya, ataupun bisa juga diartikan kalau memang wanita itu wanita yang bukan mahramnya. Nah itu bukan mahramnya. Kalau ini istrinya sendiri, wallahu a'lam. Babus sholati khalfan naim. Bab solat di belakang orang yang tidur. Ada orang terbaring tidur, kita sholat situ. Ini dia tidur depan kita, macam nyembah orang tidur. Maksudnya gitu. Ada orang tidur, kita sholat. Depan kita orang yang tidur, macam mana hukumnya? Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala hadatsana Hisham qala hadatsani Abi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidun mu'taridatun ala firasyih. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan saya tiduran melintang di tempat tidurnya. Fa idza arada ayyutira ayqadani fa autartu. Maka ketika Rasulullah nak salat witir, Rasulullah membangunkan aku, kata Sayyidah Aisyah, dan kemudian aku salat witir. Jadi Sayyidah Aisyah ini dia nunggu salatnya Rasulullah, baring di depan, Rasulullah di situnya. Nanti enak dia tidur. Nanti ketika Rasulullah nak witir, Rasul Sayyidah Aisyah dibangunkan salat. Masya Allah, suami luar biasa. Hai, luar biasa. Ini istrinya istirahat dulu, tidur dulu, nanti dan nak witir, dek bangun witir kita. Rumah Rasulullah tuh kecil, makanya macam gitu. Rumah Rasulullah tuh kecil. Rumah Sayyidah Aisyah tuh yang sekarang dijadi tempat makamnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kecil rumahnya. Di situ tempat tidur, di situ tempat sholat. Makanya kalau rumah kita zaman sekarang, mak, satu orang satu kamar. Ada lagi orang yang dah tua, jalan pun susah, rumahnya tingkat 2. Yang atas tak pernah dinaik ke atas dah. Rasulullah rumah dia kecil, sampai apa namanya nih, sholat pun setan tak ada, setan untuk sholat tak ada. Sampai Sayyidah Aisyah melintang di depan Rasulullah ketika sholat. Di dalam sebuah hadis dikatakan Rasul kalau pas sujud kok kakinya ini nyangkut, diangkat sama Rasulullah untuk Rasulullah sujud. Bukan masalahnya apa, rumah Rasulullah kecil, bukan tak ada tempat lain. Memang tak ada tempat lain, rumahnya kecil. Nah, kalau kita punya nak lintang pukang nak kemana-mana, di sana sofa, di sana ini, di sana ini, sana ruang tamu, ruang TV, ruang apa, ruang macam-macam. Ada lagi lebih dahsyat, ruang karaoke. Waduh, macam-macam. Makan, subhanallah, luar biasa. Nah, rumah sama sekarang ini besar-besar. Yang repot apa? Bangunnya waktu masih muda, umur 30, 40, 50 bangun. Wah, 2 tingkat bangun. Tiba dah jadi rumah ni, tulang dah reput, lutut bergoyang dah. Dia cuma bangun aja, lantai 2 tak pernah dia pergi sampai mati. Tak naik-naik, alamak nengok tangga aja patah semangat dah. Dulu yang bangun dia, tapi waktu muda angan-angan tinggi, naik ke atas. Itulah bangun rumah tak terpakai namanya. Rasulullah SAW, Masya Allah. Padahal kaya Rasul itu, kalau nak bikin rumah cantik bisa. Rasul dapat uang ribuan dinar, dibagi sampai habis. Kalau kita, apa kita bikin? Bikin rumah, ya tak? Itu ada orang kasih uang miliar, apa kita bikin tuh? Bikin rumah yang besar, mobil yang mewah. Rasulullah rumah dia, itulah sampai wafat, sampai pun beliau dimakamkan di situ. Itulah rumah Rasulullah. Nak sholat aja susah, itu baru berdua. Kalau anak 4, 6
Tidur di situ semua, macam mana nak tidur? Lintang sana, lintang sini, lintang sini. Macam mana? Masya Allah, itu luar biasa. Jadi sebetulnya rumah yang besar itu bukan tujuan hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lagi bukan Rasulullah itu melarat, tidak. Kalau Rasulullah mau sangat bisa, Rasulullah nak bikin rumah besar, nak bikin rumah cantik, bisa. Beli kebun kurma, bikin rumah yang besar, apa tak bisa? Itu baru berapa dinar, dikasih orang ribuan dinar, kasih hari ini, pagi, sore, malam belum habis tak bisa tidur, keluar bagikan habis, baru dia bisa tidur. Kalau masih ada, tak bisa tidur, duit. Masih ada duit di tangan, tak bisa tidur. Kalau kita tak ada duit, tak bisa tidur, terbalik. Kalau kita duit banyak, bisa lah tidur, tenang. Ngorok, duit tak ada, tak bisa tidur, terbalik. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza arada ayyutira, bab tatawwu khalfal mar'ah, bab salat tatawwu di belakang perempuan, wanita. Wa bi ilaikul hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Sayyidah Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatih. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua kakiku ini berada di arah kiblatnya Rasulullah. Rasulullah sholat, pas dekat sini kakinya Sayyidah Aisyah. Jangan kita pikir Sayyidah Aisyah ini tak sopan dengan Nabi. Balik lagi, tak ada tempat. Dikira tak sopan. Masa Nabi sama dia sholat kaki dia dijulurkan gitu? Bukan masalah itu, bukan sopan tak sopan. Emang tempatnya adanya cuman itu, macam mana? Nah itu. Fa idza sajada ghamazani faqabatu rijlayya. Ketika Rasul nak sujud, Rasul megang kakiku katanya. Dia pegang kakiku. Tahu. Rasul nak sujud nih. Aku tarik kakiku, dilipat kakinya. Set. Kan gini, kakinya dilipat supaya Rasulullah bisa sujud. Nah, itu. Maka ini termasuk dijadikan dalil. Di antaranya Imam Malik mengatakan bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu, karena Rasul pada waktu itu salat dia menyentuh Sayyidah Aisyah, menyentuh kakinya. Aisyah tahu, oh Rasul nak sujud nih, sangkut kaki aku nih, ditarik, dilipat, ditekuk gini kakinya. Setelah itu baru sujud. Fa idza qama batastuhuma. Ketika Rasul dah tegak lagi, dijulurkan lagi kakinya. Karena sedang tidur, mungkin nekuk gini kan capek. Julurkan lagi. Nanti Rasul nak sujud, tarik lagi. Macam gitu, sempit rumah Nabi tuh. Masya Allah. Kesian memang, Masya Allah. Aduh, kita nih rumah dah lebar pun masanya kurang besar. Entahlah. Ada yang bikin rumah tapi yang tinggal cuma pembantunya. Bangun besar-besar nih tak tinggal situ, bayar pembantu aja bersihkan. Rumah pembantu lah. Banyak rumah. Berlomba-lomba membuat rumah yang mewah-mewah, gedung pencakar langit, kan? Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Qalat wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Kata Sayyidah Aisyah, rumah-rumah pada waktu itu tak ada lampunya. Tuh, udahlah rumahnya kecil, gelap, tak ada lampu. Kalau Rasulullah ketika nak sujud gini, dia bang, ada tak kaki di sini? Terpegang, tarik sama Sayyidah Aisyah. Tak ada lampunya. Itu, Masya Allah. Macam mana? Tetapi ternyata yang seperti itu tidak menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini tambah lapang, tambah terang,
tambah orang jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Listriknya tak untuk ibadah, tapi untuk hal-hal yang sifatnya tidak ibadah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.